Ini penghasilannya 50 juta, keuntungan per bulannya 5 juta, nanti kali 12, mempunyai piutang yang dapat dicairkan 3 juta, kemudian yang harus ia bayar pada bulan tersebut 3 juta 100.000. Nah, apakah wajib zakat? Kita lihat berarti modalnya 50 juta, keuntungannya 5 kali 12 60, piutang 3, utang 3,1. Sesuai dengan rumusnya modal ditambah keuntungan ditambah piutang dikurangi utang dikali 2,5%, maka kewajiban zakatnya adalah 2.747.500 rupiah. Coba kita lanjut kepada siapa donasi zakat ini disalurkan. Jelas pada 8 kelompok. Nah, kesimpulan yang diambil adalah bahwa donasi zakat itu disalurkan secara proporsional, tidak sama. Walaupun sebagian ulama mengatakan likul lisinfin asumun, setiap bagian itu dapat 1/8. Tetapi pandangan yang dianggap roji adalah pandangan yang berkesimpulan bahwa donasi zakat ini disalurkan secara proporsional. Walaupun volume dan jumlahnya berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan para mustahik. Salah satunya misalnya menempatkan fakir miskin, menempati prioritas pertama hingga bisa kita pada siapa dengan cara apa. Nah, para asatid sekalian dilihat dalam slide berikutnya. Nah, donasi zakat ini bisa, nah kalau tadi kepada siapa, misalnya alat pelindung diri petugas medis. Alat pelindung diri ini kan mungkin kebayang di kita bagaimana kostum dan pakaian tenaga medis. Nah, maka dari sisi fikih itu dimasukkan dalam kategori fisabilillah karena itu bukan pasien, itu adalah dokter yang menangani. Nah, aktivitas para dokter itulah yang dikategorikan fisabilillah sesuai dengan pemaknaan sebagian para ahli fikih yang menyimpulkan bahwa fisabilillah itu Suaranya putus, Ustaz. peperangan dan sebagainya. Halo, Zat? Halo, Zat? Halo, halo. Tadi suaranya sempat putus-putus. Oh, dari mana yang terputus ya? Pas penjelasan barusan, Ustaz. Alat pelindung diri. Ya, salah itu. Ya, sana. Alat pelindung diri ini dikategorikan sebagai asnaf fisabilillah karena itu digunakan oleh fungsi orang, fungsi medis. Jadi walaupun mereka bukan fakir miskin, tetapi aktivitasnya fisabilillah, membantu, merawat, menangani. Nah, sedangkan pasiennya boleh jadi fakir miskin, tetapi alat pelindung diri atau APD-nya ini dikategorikan sebagai fisabilillah sehingga berhak untuk didanai, dibiayai dari donasi zakat. Nah, pakai cara apa sedekah via online? Nah, dalam sedekah itu sesungguhnya ya merujuk kepada sedekah biasa, tatap muka, menyampaikan langsung. Nah, kalau online berarti yang harus ditegaskan adalah ijab atau ijab kabul dan serah terima non fisik. Nah, selama sedekah itu disampaikan memenuhi ijab atau ijab kabul atau serah terima non fisik, maka itu diperkenankan. Nah, kesimpulan ini juga merujuk kepada otoritas fatwa di Indonesia, juga standar IOP yang memaknai ijab kabul itu sebagai tools semata. Kata kuncinya ada dua dalam ijab kabul, adalah bahwa masing-masing pihak memahami, baik donatur atau lembaga amil zakat atau mustahik langsung memaknai bahwa donatur itu yang dikeluarkan apa sih, zakat apa fidyah atau apa, jangan-jangan ngasih hadiah, jangan-jangan ngutangi. Jadi clear bahwa yang diterima itu adalah zakat mal, zakat perniagaan. Yang kedua berapa nominalnya. Nah, yang kedua berapa nominalnya. Oleh karena itu, kalau targetnya seperti itu, maka ijab dan kabul ini bisa dilakukan melalui lisan, tulisan, begitu pula keterangan yang ada dalam platform digital atau yang kita lakukan melalui transfer mobile banking bank syariah. Misalnya
berarti masukkan nomor rekening SEBI Social Fund, kemudian masukkan nominalnya misalnya 1 juta, input keterangan bahwa ini zakat mal, bukan ngutangin, bukan ngasih hadiah. Kalau memang ada rekomendasi penerima, kita masukkan untuk sipulan dan sipulan. Pada saat kita pencet OK, maka clear telah terjadi ijab. Kalau ada konfirmasi dari SSP, maka telah ada qabul, sah ijab qabul, dan jenis serah terimanya adalah serah terima non fisik. Itu bagaimana kesimpulan standar IOP tentang serah terima, bahwa serah terima non fisik itu melahirkan perpindahan kepemilikan real time, atau dalam bahasa Al-Khatib Asy-Syarbini li anna syari' atlaqal qabda wa ana tabi ahkaman wa lam yubayyin huwa la hadda lahu fil lughati faraja fi ila al-urf, bahwa perpindahan kepemilikan itu sah atau tidak sah, dia merujuk kepada kelaziman. Jika kelaziman di industri masyarakat menyimpulkan bahwa dengan transfer via mobile banking, top up e-wallet syariah, atau yang lainnya, itu pada saat transfer itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan menurut kelaziman, maka dianggap sah dan berlaku efektif. Nah, demikian para asatidz yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk membuka diskusi dan pengayaan dan masukan dari para sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Ustadz Oni. Ini juga tadi sempat disampaikan oleh beliau bahwa ini sebagai pembuka dan kita masih banyak waktu. Artinya Bapak, Ibu, dan punya kesempatan lebih banyak kita baru konsultasi dan diskusi. Namun sebelum masuk sesi tanya jawab, ini sebenarnya ada pesan terkait dengan ini ya. Acara ini diselenggarakan oleh Sebersih dan SEBI Social Fund. Ya, ini merupakan hari kelima dari acara Serum Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Dani Syahrani. Kemudian juga SEBI Social Fund ini adalah lembaga sosial yang dimiliki oleh SEBI, ya, menghimpun dana zakat, infak sedekah, dan juga wakaf, juga dana sosial keagamaan lainnya yang disalurkan kepada mahasiswa SEBI. Nah, saat ini kami punya program peduli pendidikan, peduli masa depan, ya, wakaf pendidikan untuk para mahasiswa, juga ada program infak untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus yang terdampak oleh COVID-19. Kemudian SEBI saat ini masih membuka peluang untuk mahasiswa baru, ya. Kita akan mengadakan tes online, bisa sambil di rumah aja setiap hari Jumat, ya, dan juga ada diskon biaya. Alhamdulillah, ini ada tes 150.000 untuk para pelajar penghafal Al-Quran, ya, atau dengan catatan minimal punya hafalan surat An-Naba, Al-Mulk, dan Yasin. Jadi bisa diskon untuk tesnya, ya, setiap hari Jumat, bisa sambil rebahan, bisa sambil duduk, bisa sambil santai dan lainnya. Bapak Ibu rekan-rekan mungkin bisa disampaikan ya kepada orang tua atau saudara tetangga yang ada anaknya ingin masuk kuliah dan bisa jadi alternatif pilihan di SEBI. Baik, hari selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ya, ini sudah ada pertanyaan dan para penanya. Pertama mungkin saya persilahkan kepada Pak Dadang Romansyah, ya, dari BSD Serpong untuk bisa menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan Pak Dadang. Terima kasih Pak Bahaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebalik, harusnya saya nanya tadi. Bang Sad. Ahlan Sad, ahlan. Tangan sekali. Ini lagi di mana konsultasi. Mumpung konsul gratis di rumah Sad. Ahlan Sad, ahlan. Alhamdulillah. Sad, saya tuh dapat banyak pertanyaan, termasuk dari kelompok anti zakat profesi, ya. Iya Sad. Pertanyaannya itu pertama, kenapa fatwa zakat profesi itu nisabnya gitu, haulnya menggunakan pendekatan ke zakat pertanian, ya, 1 kali panenan, ya, untuk haul saja. Iya Sad. Sementara tarifnya ngikut ke zakat mal, ya. Iya Sad. Nah, itu mereka menganggap
tidak konsisten begitu seandainya zakat profesi ini diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Karena kan kalau yang lain ya pertanian nisbatnya ya haul dan nisab ke pertanian, Iya, kalau Ustaz. zakat mal haul dan nisabnya juga ke zakat mal gitu. Kok masalahnya kan zakat pertanian 5% dan 10 kan gitu. Betul. Sementara Betul. yang diambil di dalam zakat profesi cuma 2,5%. Nah itu mohon pencerahannya Ustaz, secara fikihnya itu Baik, Ustaz. gimana itu kalau keluar muncul itu. Yang kedua kalau boleh Pak Behaki masih boleh atau cukup satu? Oh, boleh, boleh. Saya mungkin sempat baca tulisan Ustadz, mas saya itu lupa. Kalau saya punya sisa uang konsumsi gitu ya, kemudian Ya, didepositoin gitu ya. ya, Ustaz. Nah, ini kategori deposito itu investasi gitu ya. Ya, Ustaz. Sehingga kalau investasi kan harusnya dari hasilnya, ya Ustadz ya, dari bagi hasil ya. Gitu. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Atau kategori zakat mal gitu dari pokok. Karena kan saya tidak ngusahain ya, cuma bank aja tuh. Saya cuma niat Betul. memang investasi, Betul. gitu kan ya. Betul, Ustaz. Niatnya Betul. investasi. Tapi saya Betul. tidak ada upaya. Kalau investasi saya beli ruko, jualan segala macam gitu. Ya, ya, Itu Ustaz. Betul, Ustaz. zakatnya kan dari hasilnya nih gitu. Nah, sementara Betul, Ustaz. kalau saya niatnya investasi, ada bagian hasil. Nah, zakatnya itu pertama secara nisab, nanti kategori zakat mas tahun, kemudian objek zakatnya itu dari pokok, deposito dan bagi hasilnya atau hanya bagi hasilnya saja. Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mungkin bisa ditanggapi dulu, Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz, Ya. jazakallah, Ustaz. Ini sebenarnya saya mohon juga dikasih masukan, Ustaz Dadang. Jadi yang pertama mungkin memang saya ingin menjawab dari aspek fikihnya, mohon nanti dikritisi Ustaz dari aspek lapangan, audit, juga dari aspek akuntansi, supaya mungkin lebih napak lah gitu ya. Jadi eh, saya pernah mengkonsultasikan naskah akademik yang pernah saya buat tentang zakat profesi ke beberapa syariah sekolah di Timur Tengah. Jadi saya janjian dengan mereka di Kuala Lumpur dalam sebuah konferensi itu tahun lalu. Jadi di Kuala Lumpur saya bertemu dengan Mufti Kuwait, Tobat Tibai, kemudian Abdul Sattar Abu Huda. Abdul Sattar adalah yang musyrif yang menyusun ensiklopedia 32 jilid di Kuwait, kemudian Ali Al-Qurahdagi. Saya sampaikan sambil wawancara waktu itu. Akhirnya saya hitung ada 7 pendapat tentang zakat profesi. 7 pendapat zakat profesi. Pangkalnya memang ada 2, ada yang pertanian murni, ada yang perdagangan murni. Yeah. Nah, sisanya 5 itu dia modifikasi dari pertanian dan perdagangan. Kalau di perdagangan dimodifikasinya dengan ngangsur dan nyicil. Berarti kalau 85 gram emas senilai 70 juta dibagi 12. Nah, setelah dibagi 12, nambah lagi modifikasi pendapat. Apakah dia menggugurkan kewajiban saat cicilan pertama, menunggu bulan ke-12. Berubah jadi 4 pendapat. Nah, kemudian di pertanian juga jadi 2 pendapat. Ada pertanian murni, ada yang silang gitu. Sehingga totalnya ada 7 pendapat. Nah, setelah itu akhirnya disimpulkan memang tidak ada satupun nas, hadis, apalagi ayat yang menjelaskan zakat profesi dengan model seperti ya misalnya advokat, ASN, pegawai manajemen, seperti itulah yang salarinya rutin dan kompensasi atas skill, maksudnya sektor formal lah gitu. Nah, yang ada adalah mirip tetapi tidak sama, yaitu mal mustafad yang ada pada era sahabat dan tabi'in, di mana mereka sebagai pegawai itu dikenakan tarif mal mustafad. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada nas yang dirujuk hanya mal mustafad di era sahabat dan tabi'in, akhirnya juga
para ahli fikih ini berbeda pandangan antara ke emas dan perak ataupun ke pertanian. Nah, saya lihat kalau merujuk kepada otoritas fatwa internasional tentang zakat di Kuwait, memang merujuk kepada emas dan perak atau perdagangan. Nah, karena tidak ada nas, akhirnya beragam pandangan. Nah, kenapa di Indonesia memilih nisabnya menurut PMA berapa 52 ya? Sebelum keluar peraturan terbaru itu kenapa memilih itu? Sebenarnya sih bukan kias yang lebih dominan, maslahat aja gitu. Maslahat aja yang lebih dominan. Sementara kias silang tadi sebenarnya dia ngikut gitu. Dia hanya dalil pelengkap. Dalil utamanya sebenarnya maslahat karena manhaj dapur fikihnya adalah semudah mungkin orang mengeluarkan zakat, tapi seketat mungkin orang lembaga zakat menyalurkan. Jadi dapur fikih yang dipakai ini adalah semudah mungkin orang ngeluarin zakat agar funding ini nambah, tapi seketat mungkin lembaga zakat nyalurin supaya akuntabilitasnya terjaga. Nah, karena dapurnya itu, akhirnya keluarlah tuh maslahat. Keluarlah maslahat bahwa dengan kita menerapkan silang ini pakai maslahat, maka pemerintah bisa mandatori kepada perusahaan, PLN dan BRI bisa motong zakat mal kepada para karyawan sehingga bisa nambah funding zakat. Beda halnya kalau pakai zakat emas. Zakat emas ini kan berarti baru bisa wajib zakat apabila total tabungannya yang disisihkannya itu mencapai senilai 80 gram emas. Jadi sebenarnya kias silang itu hanya pelengkap dalilnya. Boleh juga sih nggak logis, memaksakan, betul juga sih yang disampaikan, tetapi dalil utamanya hanya maslahat. Nah, itu tepat buat kita mungkin di mana antara potensi dan realisasi zakat memang nggak luar biasa. Zakat emas dan perak mungkin tepat untuk Saudi, untuk Qatar, untuk Dauha ya, di mana jumlah du'afa tidak terlalu banyak. Tapi kalau di kita ini perlu gimmick-gimmick termasuk dari aspek ijtihad, ukur mengangkat. Nah, dengan kehadiran PMA terbaru, nih PMA terbaru kita kan November 2019 ya. Yang mengembalikan tarif zakat ke fatwa MUI bahwa zakatnya itu harus senilai 85 gram emas dan disesuaikan 2,5%. Nah, ini memang ya semuanya ada hikmahnya ya, tetapi akhirnya memang perusahaan-perusahaan seperti BRI dan PLN akhirnya memang harus, tidak mungkin dia menarik bulanan. Jadi kembali ke pertanyaan, memang dalil intinya sebenarnya maslahat. Sementara kias silang tadi sebenarnya dia hanya mencari padanan yang tepat lah di usul fikih. Di usul fikih ada satu rumus namanya kias syibah. Tapi sebenarnya yang lebih dominan dari dalil ini maslahat. Setelah kita konsultasikan ke mereka para mufti, mereka juga sepakat bahwa untuk kondisi Indonesia memang perlu ijtihad fikih yang memudahkan para muzaki untuk berdonasi. Nah, itu mungkin Ustaz terkait dengan itu. Jadi memang tidak ada nas yang menjelaskan nisab dan tarif. Karena tidak ada nas, akhirnya berbeda pandangan. Pada saat berbeda pandangan, akhirnya kita harus milih. Nah, milihnya ini karena apa? Kalau karena mutlak ungkapan ahli fikih, memang pasti kesimpulannya zakat emas dan perak karena itu yang ada dalam kitab kuning. Tapi kalau pertimbangannya bagaimana du'afa kita terselesaikan, memang sih mengambil pandangan di kitab kuning sepertinya tidak mendongkrak funding nih, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang deposito. Betul saat ini memang di deposito akhirnya bervariasi ini saat kalau kita ikutkan dia ke mengelola yang ada unsur jual belinya, sepertinya tidak, karena dia hanya investasi. Sehingga kalau kita samakan dengan bank, maka 2,5% dari hasil gitu, Sad. Sebagaimana yang dipraktekkan di banyak syariah itu 2,5% dari laba bersih perusahaan, berarti ini juga 2,5% dari dari bagian hasilnya, betul, Sad. Nah, gitu, Sad, wallahu alam. Mohon maaf Ustaz juga nih. Ya. Terima kasih pada ya. Dadang.
Berikutnya insya Allah ini ada penanya kedua kita ya Pak Harto. Halo. Ya, Ya, cek. Ya, Ustaz, mau tanya Ustaz, Afwan Ustaz. ya Ustaz. Ustaz, terkait zakat fitrah Ustaz. Jika seandainya ingin disalurkan sebelum sholat Id, tapi orangnya misalkan mudik atau pulang kampung misalkan Ustaz ya. Ya, Akhirnya nggak ketemu orangnya, kita wakilkan ke tetangga, itu sah apa enggak Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, besaran zakat diberikan ke 8 asnaf itu bagaimana Ustaz? Apakah ada standarisasinya? Apakah dibagi 8, 12,5%? Atau memang boleh salah satu asnaf lebih besar? Atau gimana Ustaz? Jazakallah Ustaz. ya, ya Ustaz. Kalau yang pertama mungkin memang multi tafsir Ustaz. Tetapi kalau kita merujuk kepada takobut ya, jadi walaupun non fisik, yang bersangkutan bisa memanfaatkannya untuk beli baju, untuk beli makanan di dapur gitu. Kalau memang diwakilkan kan, walaupun ada ijab kabulnya, tetapi beda dengan transfer ya. Dia tidak bisa memanfaatkannya sehingga ini kalau mengikuti makosid ini belum bisa memanfaatkannya, sehingga menurut saya sih kalau ada pilihan lain di mana yang bersangkutan bisa memanfaatkan langsung, itu lebih afdol. Kalau pilihan ini kan walaupun sudah misalnya melalui WA, ijab kabul atau apa, tetapi tidak bisa dimanfaatkan, maka belum bisa dianggap menerima. Karena salah satu makosid dari zakat fitrah adalah agar para duafa di hari Id ikut membersamai umat Islam yang lain, ikut bergembira, tidak disibukkan masalah dapur yang tidak ngepul. Itu kira-kira makosid yang disampaikan oleh para ulama. Kalau kita nitip ke tetangganya uang tunai, itu mungkin ada ijab kabul, tetapi orang yang kita tuju di calon penerima tidak bisa memanfaatkan. Sehingga kalau menurut saya sih tidak dikategorikan menerima ya. Tidak dikategorikan menerima. Yang kedua terkait dengan pola distribusi apakah sama atau proporsional. Setahu saya yang dianut sekarang oleh lembaga zakat itu proporsional, mana yang lebih berhak, di mana yang paling berhak. Misalnya di antara 8 kriteria tersebut adalah fakir miskin. Fakir miskin ya seperti mereka yang terimbas langsung pandemi COVID-19, para pedagang ya yang tertumpu mata pencahariannya pada sektor demand retail, sehingga karena tidak ada penawaran maka mereka tidak ada pendapatan sama sekali. Nah, itu salah satu contoh dari fakir miskin yang menempati prioritas pertama, karena cara pandang distribusinya adalah distribusi secara proporsional. Karena proporsional ini menerjemahkan keadilan, karena keadilan kan tidak mesti sama seperdelapan. Demikian, Zat. Jazakallah Ustaz, jawabannya Ustaz. Ini juga ada pertanyaan Ustaz yang dikirim via chat. Saya bacakan ya. Ini dari Ibu Wati. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan Ustaz terkait dengan zakat untuk perusahaan. Apakah zakat perusahaan itu menjadi penggugur kewajiban zakat seluruh SDM perusahaan tersebut, atau hanya menggugurkan kewajiban zakat pemilik perusahaan saja atau pemilik saham? Ya, jadi zakat perusahaan itu adalah jadi ini memang ada beberapa poin terkait. Pertama, zakat terhadap entitas perusahaan. Yang kedua, zakat terhadap saham yang dimiliki oleh owner. Yang ketiga adalah zakat pendapatan para karyawan dan manajemen. Nah, kalau kita diskusikan tentang zakat entitas perusahaan, maka jika itu dikeluarkan atas kuasa dari pemilik saham ataupun tidak, maka itu menggugurkan kewajiban owner para pemilik saham. Sehingga apabila misalnya Bank Syariah mengeluarkan zakatnya, maka pemilik saham swasta misalnya, muslim misalnya, maka mereka tidak perlu mengeluarkan zakat karena
aset saham yang mereka miliki sudah ditunaikan zakatnya. Nah, dengan kesimpulan ini maka para pegawai, para manajemen, direksi dan sejenisnya itu tetap mengeluarkan zakat atas pendapatan yang mereka terima. Demikian, Ustaz. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah Ustadz Doni bisa bergabung pada hari ini ya di sela kesibukan beliau. Kalau saya lihat jadwal beliau hari ini ada 6 jadwal Ustadz ya. Dari pagi jam 5 subuh, beliau sudah mengisi konsultasi syariah di edisi Ramadan PJ dan FB. Kemudian ada taujih mingguan di BSM, ada rapat di IZI dan MUI, tadi fit and proper test. Dan siang hari ini beliau bisa bergabung dengan kita. Sore juga beliau ada agenda lagi, ini kultum secara live di IG Adira dan IG Ustadz Doni ya. Baik, kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dipersilakan kembali kalau misalkan ada ini juga ada yang bertanya Ustaz terkait dengan zakat fitrah ya. Ada beberapa pendapat yang bilang bahwa zakat fitrah kalau ingin ditunaikan dengan uang maka harus mengikuti takarannya Imam Hanafi Ustaz ya. Takaran Imam Hanafi yang besaran mudnya jauh lebih besar dibanding Imam Syafi'i, juga tidak pada beras takarannya. Gimana Ustaz? Ya. Jadi kalau kita menghitung misalnya amin tamrin, itu kan memang takaran zaman dulu sehingga para ahli sudah berikhtiar untuk melakukan konversi. Tetapi memang karena konversi ini walaupun dengan metode yang sama apalagi berbeda, akhirnya hasilnya juga berbeda-beda. Jadi angkanya juga berbeda-beda. Nah, kita coba pernah melakukan penelitian di PKPU di IZI, cukup lama mengukur timbangan dari beberapa referensi, ternyata hasilnya juga berbeda-beda gitu. Nah, akhirnya jadi sepertinya nih akan praktis akan ada perbedaan. Nah, karena itu menurut saya kita ikut aja pada otoritas nih. Otoritas kita seperti apa, berapa yang nominalnya. Saya lihat kalau pengalaman tahun lalu nih antara otoritas misalnya Baznas kabupaten kota di satu daerah dengan lainnya juga berbeda. Begitu pula antara LASNI berbeda-beda. Antara kalau kita mengacu misalnya kepada fidyah pun berbeda-beda. Dari yang 15, 30, 45 sampai 65 nih. Jadi pada intinya memilih salah satunya itu lebih baik. Tetapi kalau menurut saya pribadi memilih takaran yang lebih tinggi itu lebih afdol karena itu lebih bermanfaat buat para duafa. Itu Ustaz. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Ini berikutnya juga ada yang meneruskan pertanyaan yang Japri. Apabila kita terdampak COVID, ya, apakah kemudian terdampak di sini entah mungkin positif COVID atau mungkin terdampak secara keuangan atau lainnya gitu ya Ustaz ya. Apakah tetap wajib zakat fitrah Ustaz? Gitu. Ya, jadi zakat fitrah itu diwajibkan kepada keluarga atau pribadi yang memiliki makanan sehari semalam. Qutu lailatihi wa yaumihi. Jadi apabila memenuhi kriteria ini, maka dia wajib zakat fitrah. Kita lihat perbandingan antara kriteria wajib zakat fitrah dengan wajib zakat mal. Di mana wajib zakat fitrah ini nampaknya memang kritis, sehingga melokalisir, sehingga memperlebar wajib zakat fitrah. Karena siapa yang memiliki makanan sehari semalam berarti dia wajib zakat. Nah, berdasarkan kriteria ini maka pasien COVID-19 juga ini bisa dilihat apakah dia masih bisa mengeluarkan dengan standar minimalis tadi atau tidak. Nah, kalau dia masih bisa gitu punya tabungan, kalau diungkapkan di sini dengan angka punya makanan sehari semalam, maka dia wajib zakat walaupun dia pasien COVID-19. Karena pun nominalnya kan tidak terlalu besar. Demikian, Ustaz. Pak Baki boleh nambah sedikit pertanyaan? Oh, boleh Pak, silakan. Apa Ustaz terkait dengan barusan Ustaz? Ya, Ustaz.
Ada pertanyaan begini, beliau awalnya Ya, mustahik zakat di fitrah Ustaz ya. ya Ustaz. Mustahik. Terus karena kan banyak yang amil zakat fitrah itu membagikan sebelum hari H, bahkan tanggal 25 sudah dibagi di masjid saya. Ya Karena Ustaz. panitianya mau mudik gitu kalau dulu ya. Ya Ustaz. Nah, kebetulan dapatnya banyak, misalnya ada beras 1 karung atau 10 kilo, dapat uang. Jadi artinya dia menjadi nisab tuh zakat fitrahnya karena menerima penyaluran zakat fitrah itu eh, berhak mengeluarkan atau tidak Ustaz itu? Apa? Ya. eh, ini kan berarti seperti awalnya bantuan, karena bantuan mungkin memang sebagaimana layaknya bantuan, dia harus sesuai peruntukannya. Jadi kebutuhan primer dan utang jatuh temponya dipenuhi. Ya. Kalau dia donasi sosial, sisanya baru kita hitung, Nah, apakah ini yang ditanyakan zakat fitrah, wajib zakat fitrah atau wajib zakat mal? Dia mustahik awalnya Ustaz. Ya, Kemudian dia menerima penyaluran zakat fitrah Ustaz. ya, ya. Nah, apakah dia terkena kewajiban lagi juga untuk mengeluarkan zakat fitrah atas zakat yang dia terima itu? Maksudnya karena kan jadi nisab tuh gitu setelah Ya, Ustaz. terima penyaluran zakat fitrah. Ya, Punya kewajiban atau ya, tidak? ya. Ya, Ustaz. Jadi pertama berarti sebagaimana layaknya donasi sosial, dia tasarufkan sesuai dengan peruntukannya. Berarti bagaimana ya beli sembako, bagaimana dia bisa beridul fitri. Nah, sisanya kalau ada beras tersebut untuk sehari semalam, itu berarti ditunaikan zakat fitrahnya. Karena dia sudah terpenuhi. Jadi kalau begitu, dia bayar zakat fitrah, Ustaz. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, Ustaz. Walaupun sumbernya dari penerimaan zakat ya. Betul, Ustaz. Betul, setelah dikurangi kebutuhan yang bersangkutan. Karena nisabnya kebutuhan itu ya, kebutuhan sehari semalam gitu patokannya. Betul. Tidak Betul, melihat Ustaz. sumbernya dari mana Ustaz ya. Tidak, Ustaz. Tidak. Mungkin persis seperti beasiswa, kan kalau ada beasiswa itu untuk yang berprestasi, untuk yang beasiswa orang tidak mampu. Kalau Ya, beasiswa untuk yang berprestasi, itu wajib zakat. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena dia kan orang mampu tapi berprestasi. Nah, tapi sebagai kalau untuk penghasilan ya. betul sebagai penghasilan. Tapi kalau mahasiswa dia mendapat bantuan karena ketidakmampuannya, karena du'afanya, berarti dia harus dikurangi untuk kebutuhannya dulu itu. Nah, kalau memang sisanya nyampe nisab baru dikeluarkan, kalau tidak nyampe berarti nggak wajib zakat. Surah apa Ustaz? Ya, ini masih ada pertanyaan Ustaz? Masih boleh atau gimana? Boleh, Bisa. boleh. Saya bacakan ini pertanyaan dari Pak Aris. Ini Ustaz, pernah suatu ketika kami mendapatkan zakat fitrah dari luar negeri, di mana bertepatan dengan pelaksanaan sholat id di sini. Nah, karena di luar negeri tersebut orang baru menjalankan zakat fitrah sekalian sholat. Jadi mungkin karena jaraknya jauh-jauh Ustaz ya, kemudian mereka berkumpul satu tempat untuk sholat id, sebelum mereka sholat id mereka baru membayar zakat fitrah, seperti itu. Nah, jadi masjid di luar negeri tersebut kebetulan DKM-nya teman mentransfer ke kami di Indonesia. Nah, tentu kami tidak bisa menyalurkannya sebelum sholat id. Itu bagaimana ya Ustaz ya baiknya? Ya, jadi kaidah awalnya kan zakat fitrah itu harus ditunaikan kepada mustahik itu sebelum orang sholat. Apabila dalam kondisi normal, zakat fitrah diterima oleh fakir miskin setelah sholat, maka bernilai infak biasa, bukan zakat fitrah. Yang kedua, tetapi dalam kondisi khusus ya, lex spesialis, apabila keterlambatan tersebut diterima asar, maghrib di hari Idul Fitri, itu bukan karena lalai atau kelemahan manajemen dari pengelola panitia zakat, tetapi memang tidak bisa dilakukan segera. Misalnya ada orang berdonasi pagi, tetapi orang yang paling kritis untuk dibantu saat itu memang di daerah lain yang memang tidak ada
fasilitas e-wallet, ya, fasilitas transfer mobile banking, ATM harus orang datang langsung membutuhkan waktu nyampe asar. Nah, sehingga dalam kondisi kedua ini, kondisi khusus, ada masyakoh, sehingga penyalurannya tetap dianggap sebagai zakat fitrah karena keterlambatannya itu ada penyebabnya yang atau uzur syar'i. Nah, kalau kita baca ya contoh tadi dengan Ustadz Aris, maka kalau saya melihat itu ada uzur syar'i, apalagi bagi Pak Aris. Bagi Pak Arisnya kan menerima mendesak ya. Sebagai penerima dia tidak ada ikhtiar untuk tepat waktu, dia memang menerimanya sudah terlambat. Nah, jadi tetap disalurkan sebagai zakat fitrah dan keterlambatannya itu dianggap sebagai uzur syar'i karena ada masyakoh. Demikian, Ustaz. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Ustadz. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan, kami tunggu sebentar ya, sejenak. Kemudian, alhamdulillah materi ini sudah dan diskusi sudah berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam. Ya. Tadi kita mulai jam 2 siang, sekarang udah masuk jam 3, insya Allah akan masuk, bentar lagi masuk waktu sholat asar. Rasanya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Kita juga akan kasih kesempatan Ustadz untuk bisa beristirahat dan melanjutkan ke agenda lainnya berikutnya. Ya. Terakhir mungkin kita minta closing statement dari Ustadz, kesimpulan terkait dengan materi pada siang hari ini. Ustadz, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk ikut berbagi baik sebagai seorang donatur, hartawan, muzaki atau sebagai penyambung mediator yang menghantarkan donasi hingga mereka para mustahik bisa tersalurkan. Kalau bulan Ramadan dianggap sebagai bulan jihad, nah maka Ramadan kali ini jenis jihadnya adalah bagaimana bisa kita survive di tengah keterbatasan dan kita bisa berbagi khususnya kepada para tetangga mereka yang terkena imbas langsung pandemi COVID-19 ini dalam kondisi betul-betul papa, membutuhkan dan keterbatasan. Nah, mudah-mudahan kita bisa ikut meringankan beban mereka dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi dan kajian serum pada siang hari ini. Terakhir ini ada penyerahan penghargaan Ustaz dari panitia kepada Ustadz, sertifikat. Ya. Insya Allah nanti fisiknya akan diberikan lain kesempatan, Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Kita persilakan pada Ustadz untuk bisa beristirahat terlebih dahulu. Jazakallah khairan atas materi